Minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin. Artinya semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Di kartu lebaran memang tulisannya begitu. Ada tulisan minal aidin wal faizin, di atasnya, di bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Sedemikian lama kita berlebaran, dikira oleh kita yang bawah terjemahan dari yang atas. Itu ada dua kata inti, minal aidin wal faizin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Kan ada pertanyaan. Yang kedua, wal faizin, semoga Anda termasuk orang yang memperoleh kemenangan. Menang apa? Pernah nanya gitu? Enggak, alhamdulillah. Aman. Itu aman. Makanya gak pernah gelisah. Yang penting kupat ada, opor ada. Betul nggak? Iya. Kue tar banyak. Jadi lebaran ke lebaran cuma itu saja. Kembali kemana? Coba. Kembali kemana? Harusnya kita kembali kepada jati diri kita. Kembali kepada fitrah kita. Ya alhamdulillah semua juga pada kembali. Cuman kembalinya kemana? Fitri itu artinya ada 3. Yang pertama fitri, iftar, itu artinya adalah sarapan pagi. Sebulan penuh gak sarapan pagi. Hari pertama Idul Fitri, ingat ya kemarin saat makan opor dengan ketupat, itu Idul Fitri, kembali sarapan pagi. Idul Fitri yang kayak gini semua kebagian. Semua kebagian. Bahkan yang tidak puasa pun duluan kalau urusan sarapan. Betul nggak? Iya. Pakai hadis. Karena siapa yang sarapan di hari raya Idul Fitri menjelang sholat Id, itu sunnah. Gitu kan? Ya. Pakai hadis. Biar ada yang membenarkan. Betul, memang itu hadis. Disunahkan kalau hari Idul Fitri itu sebelum sholat Id, itu adalah sarapan dulu. Mengingatkan bahwa sebetulnya pada hari raya Idul Fitri diharamkan untuk melaksanakan saum. Itulah pentingnya kita punya ilmu. Yang kedua, Fitri itu artinya adalah watak asli. Jadi Idul Fitri artinya kembali ke watak asli. Yang ini juga semua kebagian. Selama Ramadan 30 hari, begitu mau marah, ditahan. Saya sedang puasa. Ditahan. Mau bohong, ditahan. Duh, sedang puasa. Begitu selesai 30 hari puasa, bohong lagi, marah lagi. Itu namanya Idul Fitri, kembali ke watak asli. Yang kedua ini insya Allah semua kebagian. Tapi yang ketiga ini Idul Fitri, kembali ke fitrah. Apa sih fitrah itu? Yang namanya kembali itu, lihat saya, kita punya piring bersih, dipakai makan kotor, kembalikan piring itu ke tempatnya, bersih lagi. Itu namanya fitrah. Karena semua itu fitrah. Bahagia fitrah bukan? Bahagia itu fitrah. Nggak usah cari kebahagiaan. Karena bahagia itu fitrah. Singkirkan saja semua penghalang kebahagiaan, maka fitrahnya itu akan kita dapat. Jadi fitrah itu bahasa sainsnya adalah alamiah. Kembali ke fitrah, kembali kepada sifat alamiah kita. Bersih, fitrah bukan? Fitrah. Coba singkirkan saja semua yang kotor, bersih nggak usah dicari. Tidak usah menciptakan bersih, karena bersih nggak bisa diciptakan. Itu fitrah. Singkirkan saja semua yang kotor, sisanya bersih. Itu fitrah. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa.
Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa maha besarnya kuasa alam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti pada Ilahi, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Itu yang namanya ide. Kembali ke asal. Asalnya tuh kamu tuh suci. Kembali. Surat Al-Baqarah ayat 63. Pertanyaannya, apakah setiap orang setelah saum itu menjadi orang yang bertakwa? Apakah saum yang memindahkan makan dari siang ke malam, lalu membiarkan kita tidak hening, pikiran tidak hening, penglihatan tidak hening, pendengaran tidak hening, pengecapan tidak hening? Apakah bisa mencapai takwa itu? Saya pastikan tidak. Sehingga setelah Ramadan tidak berubah kesadaran kita. Subhanallah. Kan itu pertanyaan. Terasa evaluasinya? Oke.